Halo guys, lu tau gak, baru aja ada berita yang sangat heboh di dunia barat bahwa negara Amerika Serikat fresh from the oven, mereka menyatakan kekecewaannya dan ketidaksetujuannya terhadap undang-undang anti deforestasi yang ada di Uni Eropa. Jadi di sini Eropa mulai kena getahnya nih guys, karena ya Amerika mulai menilai bahwa hey, ternyata sawit itu nggak jelek-jelek banget, itu nggak parah-parah banget. Jangan-jangan ini cuma black campaign aja nih dari Eropa untuk menyerang negara Asia Tenggara. Kalau lu penasaran ya, gimana sih sebetulnya ya prospek bisnis kelapa sawit ke depannya dan bagaimana ya appetite dunia barat terhadap kelapa sawit, apakah mereka akan semakin anti karena mereka punya bisnis minyaknya sendiri, mereka punya soybean oil, corn oil, cottonseed oil, and so on, atau jangan-jangan bakal ada kiamat nih terkait bisnis sawit. Apalagi sebentar lagi mau ada pemilu terbesar di dunia yang bakal jalan di Amerika Serikat. So buat teman-teman yang masih penasaran gimana sih sebetulnya prahara di bisnis sawit ini, jangan di skip video ini, let's check this out. Jadi ya teman-teman, kenapa tiba-tiba pemerintah Amerika Serikat atau dalam hal ini para pengusaha yang ada di Amerika Serikat, ternyata mereka udah mulai melihat bisnis sawit ini bukan sebagai sebuah bisnis yang kotor, bisnis yang negatif, tetapi mereka mulai memberikan analisis-analisis yang menurut gue faktual. Bahwa apa? Faktanya ya, minyak kelapa sawit itu kegunaannya sangat banyak sekali. Yang pertama, minyak kelapa sawit itu sangat dipakai untuk bisnis kosmetik dan bisnis-bisnis yang berhubungan dengan personal care ya. Termasuk yang kedua apa? Bisnis yang berhubungan dengan makanan. Jadi makanan, snack, jajanan kamu, itu semua dan mayoritas menggunakan minyak kelapa sawit. Sampai wafer favorit kamu pun kemungkinan besar menggunakan minyak kelapa sawit. Lalu yang ketiga, produk-produk buat kebersihan. Jadi teman-teman mungkin suka pakai sabun atau shampoo atau bahkan sabun yang dipakai buat ngepel lantai, itu juga ada minyak kelapa sawitnya. Dan bahkan yang terakhir nih, yang berhubungan dengan bensin. Jadi sekarang udah ada yang namanya biofuel. Kalau teman-teman di rumah pakai mobil solar, pasti tahu kalau kamu isi biosolar, itu di dalamnya juga ada minyak kelapa sawit. Jadi jangan heran ya, kalau seandainya sepertiga dari bisnis minyak dunia itu isinya adalah minyak kelapa sawit. Dan kenapa Amerika Serikat sangat peduli dengan bisnis kelapa sawit? Karena faktanya lebih dari 50% makanan-makanan yang ada di supermarket di Amerika Serikat itu berasal dari minyak sawit. Dan kosmetiknya yang beredar di Amerika Serikat lebih dari 70% yang menggunakan bahan baku yang bersumber dari minyak kelapa sawit. Kenapa banyak bisnis kecantikan ya yang suka sama minyak sawit? Ternyata minyak kelapa sawit itu memiliki kandungan vitamin E yang sangat tinggi dan mereka juga memiliki fatty acid yang sangat membantu ya, memberikan tekstur yang lebih enak dan lebih luar biasa lah di minyak kelapa sawit ini. Dan namanya juga minyak yang berasal dari buah-buahan ya, mereka juga bisa terfermentasi. Ternyata minyak kelapa sawit juga bisa menjadi sumber alkohol yang alami. Sehingga kemudian dia bisa menjadi salah satu sumber emulsi yang luar biasa di bisnis yang terkait dengan kecantikan dan makanan. Dan yang lebih hebat lagi apa? Minyak kelapa sawit itu harganya murah, terjangkau, dan sangat efisien. Kenapa? Karena buah ini bisa berbuah sepanjang tahun, menghasilkan TBS atau tandan buah segar yang akan menghasilkan minyak sawit dengan sangat tinggi, bisa sampai 3 ton per hektarnya, dan ini jauh lebih baik dibandingkan tanaman lain yang membutuhkan luas hektaran yang jauh lebih besar dibandingkan minyak kelapa sawit. Maksudnya apa guys? Faktor yang terakhir ini paling penting. Kenapa ya? Lu tahu per hektar kalau lu nanam kelapa sawit, lu bisa dapat 3 sampai 3,3 metrik ton lah minyak sawit. Kalau dalam 1 hektar lu nanam soybean oil atau minyak yang berhubungan dengan kacang kedelai, ternyata lu cuma bisa dapat 0,4 ton minyak goreng. Jadi 1 hektar ditanam soybean cuma dapat
0,4 ton. 1 hektar ditanam kelapa sawit bisa dapat 3,3 ton. Ini perbedaannya lebih dari 8 kali lipat. Sehingga kemudian jangan heran kalau minyak kelapa sawit ini super efisien. Lu bisa bayangin sendiri berapa banyak hutan yang lu harus tebang kalau seandainya semua minyak goreng yang ada di dunia ini harus berganti menggunakan minyak kedelai. Ngeri guys. Berarti Eropa bakal botak. Kenapa? Ya karena buat memberi makan dunia saat ini cuman butuh tanah kalau lu nanam sawit ya. Paling cuman 1/8 Kalimantan kita udah bisa kasih makan dunia dengan minyak goreng berbasiskan kelapa sawit. Tapi kalau lu pakai minyak soybean oil, minyak goreng dari kacang kedelai, seluruh benua Eropa itu bakal tertutup dengan yang namanya kebun soybean oil itu. Orang-orang yang mungkin harus pindah tinggalnya di Afrika ya. Eropanya ditanam jadi minyak goreng kacang kedelai, ya itulah di situ dia tanam. Ternyata apa? Suka nggak suka, ternyata dunia khususnya di sini Amerika Serikat udah mulai sadar bahwa hey, mau nggak mau ya minyak kelapa sawit sebetulnya yang paling ramah lingkungan karena dia membutuhkan luasan lahan yang jauh lebih sedikit untuk memproduksi minyak goreng dengan tonase yang lebih banyak. Ini ngeri dan data ini bukan keluar dari perusahaan sawit Indonesia. Tadinya gue juga curiga jangan-jangan yang bikin data ini perusahaan sawit Indonesia loh. Ternyata enggak. Ternyata yang bikin data ini adalah WWF, World Wide Fund. Ini lembaga resmi PBB yang bergerak untuk melindungi habitat spesies hewani yang ada di dunia ini. Ya ekologi dunia mereka mau selamatkan, makanya dia berkepentingan untuk menjaga hutan itu. Tapi tadinya mereka anti sawit juga, tapi setelah lihat data ini, oh ternyata kelapa sawit itu jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan minyak-minyak lain. Nah ini kita ngomong berdasarkan data ya. Halo guys, kalau lu seneng dengan konten-konten terkait investasi di channel Benix ini, sekarang kita bikin platform baru nih khusus nih, karena gue pengen banget sebetulnya dari zaman dulu itu bikin konten itu yang terbuka lah, yang kita bisa ngomong apa adanya, nyablak, tapi makin kesini kok makin susah ya berbicara di ruang publik seperti YouTube ini. Jadi buat teman-teman yang pengen banget belajar soal investasi, berdiskusi, sharing bareng, dan kita juga bakal punya acara tahunan, kita lagi bikin platform baru khusus investor. Ingat ya, trader dilarang bergabung. Lu yang trader jangan bergabung. Awas lu kalau gabung. Ini khusus buat investor, diskusinya diskusi yang masuk akal, karena gue nggak mau, gue ada gabung lah di sebuah forum saham. Istrinya ngebahas posisi lilin, hari ini di atas, di bawah, di utara, di timur, apa lah gitu, gue capek banget asli. Scroll isinya bahas ilmu lilin kayak orang tolol. Kita ini investor, bukan tolol man gitu ya. Jadi kita bikin platform khusus investor, lu semua, kita semua bisa berbagi ilmu pengetahuan kita, perjalanan investasi kita tanpa sensor, cuma di tempat ini. Jadi ya semoga ini juga bisa mengurangi ya ancaman-ancaman, surat-surat cinta, surat somasi dan lain sebagainya yang datang ke kita. Karena mereka nggak suka dengan channel Benix yang terlalu transparan membahas tentang mafia-mafia yang ada di Bursa Efek Kazakhstan. So, sampai ketemu guys di komunitas khusus investor yang bernama Benix Investor Group. Langsung klik link di bawah ini www.benix.id. Ingat ya, kuotanya terbatas. Jadi diskon 30% ini hanya berlaku sampai 30 Agustus 2024 dan hanya untuk 100 orang pertama. Keuntungannya apa? Ya kita bisa saling sharing, Q&A, tanya jawab langsung sama Benix. Juga ada acara live tiap bulan sama Benix. Kita juga akan banyak acara-acara gathering offline dari kota ke kota. Jadi kita bisa ngobrol langsung nih. Khusus untuk anggota Benix Investor Group. Jadi ini keanggotaannya selama 1 tahun full. Kita di sini bisa saling berinteraksi, saling sharing. Termasuk peluang investasi loh. Bukan cuma di ISG, termasuk di bursa efek luar dan di saham-saham yang pre-IPO. Jadi kita bisa masuk ke saham perusahaan tertutup, saham-saham pre-IPO yang potensinya bagus. So teman-teman, sampai ketemu ya di Benix Investor Group. Siapa cepat dia dapat. Ingat ya, kuotanya terbatas hanya 100 orang. Deadline-nya di 30 Agustus 2024. Langsung ya klik link di bawah ini. Tapi kemudian ya, kita jadi pertanyaan, kenapa kemudian minyak sawit itu sangat dimusuhin? Kenapa? Ya apa karena Barat punya agenda? Ya tentu saja mereka punya bisnis minyak gorengnya sendiri yang bisa tumbuh di 4 musim. Tetapi hal yang paling utama adalah karena menurut orang-orang Barat, minyak kelapa sawit itu banyak diproduksi dari hasil deforestasi. Deforestasi itu apa? Namanya forest itu hutan. Deforestasi berarti hutannya hilang, ditebang. Ya bisa slash and burn, dibakar, atau memang ya alih guna lahan.
tadinya lahan hutannya dirubah jadi lahan produksi minyak kelapa sawit. Terus kenapa kalau bisnis kelapa sawit pasti akan menambah tingkat deforestasi yang ada di dunia? Nah, kalau menurut versinya Uni Eropa, ternyata ketika produsen-produsen minyak sawit ini pengen ekspansi, mereka itu kehabisan lahan. Akibatnya apa? Mereka harus membabat hutan. Mereka harus menebang hutan. Nah, pada situasi seperti ini, hutan hujan tropis seperti yang ada di Indonesia, di Sumatera dan di Kalimantan, itu sebetulnya adalah contoh jenis tanah yang ideal untuk ditanam dengan pohon sawit. Karena apa? Karena minyak kelapa sawit itu sangat baik kalau pohonnya ini ditanam di daerah-daerah tropis atau daerah-daerah subtropis. Dan area-area yang sering hujan atau rainforest area ini adalah area yang paling cocok untuk pertumbuhan kelapa sawit. Nah, inilah kenapa mayoritas hutan-hutan yang terdampak oleh kegiatan deforestasi kelapa sawit itu biasanya hutan yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Makanya banyak yang nanam kelapa sawit di Indonesia itu sebetulnya di daerah Sumatera dan Kalimantan. Kenapa? Karena ternyata minyak sawit itu untuk memproduksi sawit yang lebih banyak, berbuah yang lebih banyak, mereka butuh air yang lebih banyak. Akibatnya apa? Di sini udah tahu, mereka membutuhkan hutan hujan tropis. Kenapa? Karena airnya banyak. Gak bisa lu nanam kelapa sawit di Arab Saudi, di Gurun Sahara. Gak dilewati oleh garis khatulistiwa, bukan daerah tropis atau subtropis, ya lu gak bisa nanam sawit di situ. Jadi memang idealnya secara natural mereka tumbuh di daerah-daerah yang ada hutan hujan tropisnya. Jadi teman-teman jangan kaget kalau seandainya ya Barat ya dalam hal ini Uni Eropa mengambil kemudian kesempatan ini untuk melakukan black campaign lah terhadap industri kelapa sawit. Bahwa apa? Ya menurut mereka perlu dibuat peraturan undang-undang tentang anti deforestasi yang bertujuan melindungi hutan hujan tropis ini. Dan ini bisa dipakai untuk mencegah apa? Mencegah masuknya barang-barang impor atau barang-barang produksi yang berhubungan dengan degradasi hutan atau deforestasi ini. Nah, mereka bikin peraturan baru yang kita udah pernah bahas di video kita yang berhubungan dengan bisnis karet, yaitu apa? EUDR atau undang-undang terkait tentang anti deforestasi ala Uni Eropa. Nah, ada 4 poin utama nih dari EUDR itu. Yang pertama apa? Bahwa undang-undang anti deforestasi Uni Eropa ini mewajibkan semua operator dan pedagang di Uni Eropa melakukan uji tuntas untuk memastikan semua produk komoditas yang beredar di wilayahnya terjamin legal. Yang kedua, undang-undang anti deforestasi ini membebankan tanggung jawab kepada perusahaan yang terdaftar di negara anggota Uni Eropa untuk memastikan komoditas yang diimpor atau diekspor tidak diproduksi di lahan yang mengalami deforestasi atau penggundalan hutan. Nah, yang ketiga, mewajibkan perusahaan melacak komoditas tersebut kembali ke lahan tempat komoditas itu diproduksi. Maksudnya yang ketiga ini traceability. Ini bisa jadi peluang bisnis nih. Buat teman-teman, gue tahu udah banyak yang bikin teknologi traceability. Buat apa? Bahwa sekarang ada kewajiban buat perusahaan itu membuat teknologi yang memungkinkan bisa dilacak. Contohnya gini, lo beli odol, lo beli pasta gigi di toko di Uni Eropa, di Albert Heijn misalkan, dan lu belanja pasta gigi itu, di belakangnya lu bisa lihat pasta gigi itu dibuat menggunakan minyak kelapa sawit. Lu pengen tahu minyak kelapa sawitnya ini berasal dari pulau mana, provinsi apa, digunduli atau dibotaki atau enggak ya, ada orang hutan yang dibunuh enggak ya di sana ya. Nah, ini yang namanya traceability, bahwa apa, setiap produk yang ada di toko-toko rak-rak supermarket swalayan yang ada di Eropa harus bisa di-track asal usulnya, harus bisa di-track diproduksinya di mana. Dia nggak boleh bilang cuman oh ini berdasarkan dari tangki CPO yang ada di Singapura karena dia refinery CPO terkenal ada juga di Singapura, atau yang ada di India. Ada tuh baru di India kerjasama dengan pengusaha Indonesia juga. Mereka nggak bisa bilang gitu. Harus bisa di-track. Oh, pasta gigi kita minyak sawitnya dari India. Oke, dari kilang refinery yang ada di India. India beli dari Singapura. Singapura beli dari pengusaha yang ada di Surabaya. Pengusaha yang di Surabaya beli dari mana CPO-nya? Oh, ternyata perusahaan yang dari Kalimantan Tengah. Oke. Nah, itulah yang terjadi dan itu yang namanya traceability. Itu penting.
Nah yang keempat, produk dari negara-negara yang ditetapkan beresiko tinggi deforestasi akan menghadapi pengawasan lebih ketat oleh Bea Cukai Uni Eropa. Nah ini warning nih buat teman-teman nih. Jadi dari sini bisa dibilang begitu warga negara kita dimasukin ke dalam daftar blacklist, maka segala sesuatunya akan dibikin sulit. Dan ini udah kejadian ya, karena ada beberapa teman-teman kita yang ekspor ke Uni Eropa, itu kontainernya disuruh balik lagi ke Indonesia. Karena apa? Dia gagal membuktikan bahwa hasil-hasil produksinya, even dia bukan kelapa sawit loh yang diekspor. Yang diekspor adalah makanan keripik. Keripiknya ini dianggap bersumber dan menyebabkan deforestasi di Indonesia. Karena apa? Keripiknya ternyata digoreng menggunakan minyak kelapa sawit. So keripiknya itu disuruh puter balik ke Indonesia. Jadi ini udah kejadian di Indonesia. Nah teman-teman tahu gak sih berapa sih konsumsi minyak goreng yang ada di muka bumi ini? Ternyata ada 220 juta ton konsumsi minyak goreng setiap tahunnya di semua negara. Nah dari 220 juta ton itu, lu bisa bayangin ternyata sepertiganya alias lebih dari 70 juta ton itu adalah minyak kelapa sawit. Nah dari 70 juta ton itu, Indonesia berkontribusi 45 juta ton. Indonesia berkontribusi 45 juta ton. Minyak kelapa sawit yang beredar di kolong langit ini itu asalnya dari Indonesia. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa minyak kelapa sawit itu sangat-sangat penting bagi Indonesia sebagai negara produsen terbesar di dunia untuk komoditas minyak kelapa sawit. Kita lebih dari 2 kali lipatnya Malaysia. Nah terus gimana ya dampaknya buat Indonesia? Apakah ini berdampak mengerikan ya buat Indonesia? Jujur aja ya, untuk saat ini mungkin tidak terlalu berdampak besar. Karena apa? Ternyata ekspor terbesar minyak kelapa sawit kita itu bukan ke negara Uni Eropa. Semenjak mulai banyak peraturan yang jelimet ini, sebetulnya ya pembeli terbesar minyak kelapa sawit kita yang pertama adalah negara India. Dia punya penduduk jumlahnya terbanyak di dunia sekarang. Dia butuh lebih banyak minyak goreng dan akan terus bertumbuh lebih banyak lagi. Masih hobi beranak tuh orang-orang di India. Akibatnya apa? Lebih dari 5 juta ton minyak hasil produksi Indonesia itu pergi ke India. Jadi hampir 10% loh produksi minyak kita pergi ke India. Nah yang kedua apa? Tentu saja lu udah tahu dong, yaitu negara Cina. Sekarang negara peringkat 2 jumlah penduduknya yang terbesar di dunia. Peringkat 3 itu ada Pakistan. So ternyata ya nyawa Indonesia itu bukan di Uni Eropa. Syukurnya ternyata produk kita masih bisa diserap oleh negara-negara di Asia. Nah yang keempat ini ngeri-ngeri sedap. Untungnya dia sepertinya berpihak ke kita. Tergantung pemilunya juga nih. Yang keempat itu Amerika Serikat. Dia mengkonsumsi hampir 2 juta ton minyak sawit setiap tahunnya. Baru setelah itu adalah negara seperti Bangladesh, Mesir, dan lain sebagainya. Nah kalau di negara-negara Eropa itu sebetulnya nggak terlalu berdampak. Karena apa ya? Banyak negara Eropa itu hobinya bukan makan gorengan, tetapi makan makanan yang di barbecue, dibakar, atau direbus. Tetapi khusus buat negara-negara Latin, wah mereka ternyata hobi banget. Jadi negara-negara yang hobi impor minyak dari kita ya negara seperti Spanyol dan Italia. Ya mereka hobi impor minyak goreng kita. Kenapa? Karena minyak goreng kita suka nggak suka itu udah harganya lebih murah dan dipakai buat mereka sendiri. Mulai dari formula buat bayi, susu formula buat bayi, makanan MPASI buat bayi, sampai ke snack itu di sana ya pakai minyak sawit. Even lu makan es krim aja di sana kemungkinan besar mengandung minyak sawit. Kenapa di negara itu mereka hobi minyak sawit ya? Memang negara-negara Latin ya, khususnya Mediterania kayak Italia itu juga memang terbiasa juga mengkonsumsi minyak dari zamannya minyak zaitun, dan mereka juga nggak keberatan dengan minyak sawit. Kenapa begitu? Karena ternyata minyak sawit itu memiliki kandungan saturated fat yang jauh lebih rendah dibanding minyak lain, dan dia tidak mengandung trans fat. Jadi ini jauh lebih sehat dibanding minyak-minyak yang beredar di Uni Eropa. Dan suka nggak suka karena harganya yang murah, produk ini juga ada di barang-barang yang biasa kita konsumsi sehari-hari seperti sampo, pasta gigi, deterjen, obat-obatan, coklat, kue, es krim, sabun, dan lain sebagainya. Dan sayangnya untuk menanam minyak kelapa sawit sendiri, suka nggak suka akibatnya apa? Bisa merusak habitat hewan liar juga. Dan ini berbahaya bagi ekologi dunia karena apa? Karena banyak wilayah-wilayah itu sebetulnya menjadi pusat kehidupan satu-satunya
untuk hewan-hewan langka ya, seperti orangutan, seperti harimau, seperti pygmy, gajah dan lain sebagainya yang khusus hanya bisa hidup di daerah hutan-hutan tropis itu, sekarang mereka kehilangannya. Contohnya gini ya, lu tahu nggak sih orang utan itu cuman ada di Indonesia loh, dia cuman ada di 2 pulau, Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Tidak ada pulau lain di dunia ini yang memiliki orang utan. Jadi itu hewan asli langka dan cuma ada di daerah itu, dan sayangnya ya itu daerah yang cocok juga untuk nanam kelapa sawit. Jadi orang nggak bisa tuh bikin hutan buat orang hutan tinggal di Rusia, nggak mungkin. Di Jerman itu juga nggak mungkin, nggak bisa. Orang hutan adanya ya di Sumatera dan Kalimantan. Itu pun hanya di daerah atas, nggak bisa di Sumatera bagian bawah, taruh Sumatera bagian utara. Nah selain itu apalagi ya, termasuk tadi gue bilang ada harimau. Harimau di Jawa sudah punah, harimau di Bali juga sudah punah. Satu-satunya harimau yang ada di Indonesia itu tinggal harimau di Pulau Sumatera. Nah ini juga jumlahnya makin lama makin sedikit. So kemudian karena begitu banyak spesies hutan yang cuma bisa hidup di hutan tropis seperti hutan Sumatera Kalimantan ini membuat banyak aktivis lingkungan itu menjadi khawatir dan takut bahwa ya mungkin dalam 10 tahun ke depan kita nggak bisa lagi lihat hewan-hewan asli Indonesia ini. Mungkin kita bisa lihat batang kelapa sawit. Nah dari informasi ini ya makanya teman-teman gak usah heran kenapa tadi di awal kamu lihat di layar kaca kamu terbukti bahwa ya negara Eropa itu tidak doyan lagi untuk menggunakan minyak goreng dari Indonesia. Apalagi dengan adanya undang-undang anti deforestasi ini, maka akan semakin sulit untuk perusahaan Indonesia penetrasi ke pasar Eropa. Karena apa? Begitu ketahuan nih ada perusahaan di Belanda misalkan, mereka memproduksi menteganya menggunakan unsur minyak kelapa sawit, mereka bisa kena denda, bahkan izin perusahaannya bisa dicabut. Atau ada perusahaan es krim atau perusahaan obat-obatan yang menggunakan minyak kelapa sawit dan mereka ketahuan, mereka juga bisa dihukum. Jadi akibatnya apa? Ya jangan heran ya semakin banyak perusahaan di Eropa yang ketakutan kalau berbisnis kelapa sawit dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Ada contoh yang paling jelas. Yang pertama adalah perusahaan Pepsi. Lu tahu lah PepsiCo kalau di Indonesia terkenal dengan jualan minuman. Saingannya Coca-Cola ya. Tapi realnya mereka punya industri makanan dan minuman. Salah satu yang paling terkenal adalah keripik kentang dia yang namanya Lay's. Itu punya PepsiCo. Ternyata mulai hari ini mereka nggak boleh lagi minyak kentang itu digoreng menggunakan minyak kelapa sawit. Nah yang lebih ngeri lagi apa? Yes, PepsiCo itu perusahaan Amerika. Tapi ternyata mereka lakukan perubahan itu bukan di Amerika, tetapi di PepsiCo yang ada di India. Mereka udah merubah PepsiCo itu tadinya bikin Lay's, keripik kentang ini pakai minyak goreng kelapa sawit ya. Sekarang mereka perlahan-lahan mulai dicampur. 50% menggunakan minyak biji bunga matahari, 50% menggunakan minyak palm oil, minyak kelapa sawit. Nah ini mereka masih dalam fase transisi. Ada kemungkinan mereka betul-betul bakal meninggalkan minyak kelapa sawit. Mungkin nggak? Ya mungkin kalau makin banyak perusahaan-perusahaan barat yang buka cabang di India. Nah satu faktor lain ya yang bisa saja mengubah peta ini ya, selain mengandalkan minyak yang berasal dari soybean, kacang kedelai, jagung atau biji bunga matahari, ada faktor teknologi atau inovasi bisa bermain di sini, yaitu salah satu alumni MIT di Amerika Serikat, ini ITB-nya Amerika Serikat, itu mereka baru menciptakan sebuah formula C16. C16 ini apa? C16 ini adalah mereka menciptakan sejenis mikroba yang bisa memproduksi minyak goreng tanpa perlu menanam pohon kelapa sawit atau menanam apapun. Jadi mikroba ini dikembangbiakan di laboratorium. Dan mikroba ini ketika dipelihara, mikroba ini bisa menghasilkan minyak goreng yang kabarnya kualitasnya bahkan lebih baik dibandingkan minyak zaitun. Jadi jangan kaget kalau di kemudian hari teknologi ini bisa lebih efisien, ya lama-lama mungkin minyak goreng kamu bukan datang dari tanah, tapi dari laboratorium. Nah teman-teman, jadi apakah ini artinya kiamat di dunia bisnis kelapa sawit di Indonesia? Ya jujur enggak juga sih, menurut gue masih lama lah prosesnya di mana sebuah minyak goreng itu bisa dibikin di laboratorium. Menurut gue masih panjang. Nah yang kedua, sebetulnya masih ada peluang loh buat pengusaha Indonesia bisa ekspor minyak sawitnya ke Eropa. Karena yang udah-udah ya tadi kan, orang di Italia dan orang di Spanyol itu juga banyak loh yang masih impor minyak kelapa sawit. Tapi ada syaratnya.
Syaratnya apa? Yaitu memiliki sertifikasi RSPO. Alias apa? Sertifikasi yang berhubungan dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil. Intinya apa ya? Intinya RSPO ini adalah sertifikasi yang dilakukan untuk melindungi hak pekerja, mengurangi kecelakaan kerja, inklusi petani kecil, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan sampah yang baik, pengurangan penggunaan pestisida, peningkatan kepatuhan terhadap undang-undang, dan meningkatkan kepercayaan pasar. Sedikit banyak ya, RSPO ini goalnya adalah membantu mereka yang menghasilkan lebih banyak minyak dengan menggunakan lebih sedikit lahan dan bisa menambah mata pencarian dan mengurangi resiko konversi lahan yang mengancam hutan, satwa liar, dan keanekaragaman hayati. Nah, di sini ya teman-teman petani sawit, itu gue udah lihat sih ada beberapa bahkan bentuknya koperasi dan petani-petani kecil di daerah Pulau Sumatera ya, di daerah Jambi, di daerah Riau, di daerah Lampung yang sebetulnya udah dapat sertifikasi RSPO ini. Sayangnya ya bukan perusahaan besar tetapi petani-petani skala kecil, mereka menanam di lahan yang bersih dari deforestasi dan mereka terbukti juga bisa ekspor ke Uni Eropa dengan harga yang cukup mahal. Jadi harganya lebih premium dibandingkan harga CPO pada umumnya. Salah satu keuntungannya apa sertifikasi RSPO? Di situ juga kita diajarkan nih metode manajemen terbaik untuk mengelola kebun secara sustainable. Jadi kalau dibilang RSPO ini menyulitkan, ya memang menyulitkan dan sulit sekali prosesnya. Tetapi ternyata ketika lu udah goal, ya banyak keuntungan juga yang bisa didapatkan. Di Indonesia sendiri sebetulnya udah punya goal ya. Mereka mau bikin perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia itu supaya ikut sertifikasi RSPO. Cuman ya sayangnya ya sampai detik ini peraturan RSPO itu dibuat di tahun 2004 nih. Tapi sayangnya sekarang udah 20 tahun nih, 2024. Cuman 19% ya dari perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Indonesia yang udah dapetin sertifikat RSPO. Artinya ya udah sama 20 tahun nih, mereka nggak peduli dengan sertifikasi RSPO itu. Karena apa? Ya jujur aja, market India dan Cina itu udah market yang cukup besar. Keduanya adalah negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia, itu udah cukup buat mereka. Mereka belum ada kebutuhan untuk bisa memproduksi sesuai dengan standar yang diciptakan oleh Uni Eropa. Tapi ini gue mau kasih peringatan nih buat teman-teman pengusaha kelapa sawit. Karena banyak follower kita itu pengusaha kelapa sawit. Baik yang kecil maupun yang gede. Jangan duduk santai, jangan duduk manis. Kenapa? Karena brand-brand ternama di dunia yang namanya seperti Colgate, P&G, Nestle, Ferrero, PepsiCo, Unilever, dan banyak lagi lainnya itu sudah menandatangani kesepakatan bahwa mulai tahun 2022 mereka punya target untuk mencapai 100% RSPO. Jadi kalau mereka beli minyak sawit ya Ferrero perusahaan coklat apa urusannya, tapi ternyata pakai minyak sawit juga, mereka udah komit mereka hanya menggunakan minyak sawit yang udah punya sertifikat RSPO. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang nyantai, bro. Gua kan ekspor ke India, bro. Nggak usah pusing dengan RSPO di Eropa. Tadi gue udah kasih contoh. Even Lay's itu punya perusahaan PepsiCo. Mereka punya cabang di India. Cabang yang di India itu sudah diperintahkan untuk mencampur minyaknya. Nggak boleh lagi 100% minyak sawit. Sekarang cuma boleh 50% minyak sawit, 50% minyak biji bunga matahari. Kesimpulan yang kita bisa ambil adalah kalau seandainya perkebunan kelapa sawit bisa menghasilkan minyak goreng lebih banyak per hektarnya dibandingkan minyak jenis lain yang ada di muka bumi ini, artinya kalau kita berusaha untuk menghilangkan kelapa sawit, kalau kita berusaha men-stop kelapa sawit, kalau kita berusaha untuk mematikan kelapa sawit, itu artinya menambah lahan untuk deforestasi. Baru terbuka mata kita sekarang ini. Kenapa yang ngomong ini WWF? Kenapa Eropa nggak mengerti hal ini? Atau tutup mata terkait hal ini? Ternyata ini fakta juga nih. Yang nggak bisa dibantah bahwa kalau kita anti sawit, artinya kita mendukung deforestasi. Oh, ini perspektif baru guys. Kalau menurut kamu, sebaiknya perkebunan kelapa sawit ini kita tutup aja semua. Pohon-pohon kelapa sawit ini kita tebang aja, ganti jadi nanam kacang kedelai atau nanam pohon kelapa, kita kembali ke zaman dulu makan minyak keletik atau minyak kelapa. Atau jangan-jangan lebih bijaksana kalau bisnis kelapa sawit ini tetap kita kembangkan, tetap kita jalankan di Indonesia, tapi dengan metode yang lebih ramah lingkungan.
Kalau menurut kamu gimana? Sebaiknya kita dukung atau tidak ya bisnis kelapa sawit di Indonesia? Jangan lupa like, share, video ini dan komen di bawah terkait tanggapan original kamu terhadap masa depan bisnis kelapa sawit yang ada di Indonesia. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.